Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jan Afriansa dengan NPM 18151506007. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Manage the IT Investment. Oke, ini PO5 Manage the IT Investment, yaitu adalah terdapat pada COVID 4.1. Dan presentasi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Baiklah, saya akan lanjut ke slide. Yang pertama yaitu adalah apa itu Manage the IT Investment? Manage the IT Investment yaitu adalah kerangka kerja dibuat dan dipertahankan untuk mengelola program investasi yang mendukung teknologi informasi dan yang mencakup biaya, manfaat, prioritas dalam anggaran, proses penganggaran, formal dan manajemen terhadap anggaran. Para pemangku kepentingan dikonsultasikan untuk mengidentifikasi dan mengontrol total biaya dan manfaat dalam konteks rencana strategis dan taktis teknologi informasi, dan memulai tindakan korektif di mana dibutuhkan. Proses tersebut mendorong kemitraan antara TI dan pemangku kepentingan bisnis, memungkinkan penggunaan yang efektif dan efisien dari teknologi informasi sumber daya, dan memberikan transparansi dan akuntabilitas ke dalam total biaya kepemilikan, realisasi keuntungan bisnis, dan ROI dari investasi yang mendukung TI. Jadi manage the IT investments yaitu adalah untuk mengolah dari investasi kepada teknologi informasi atau IT yang ada di sebuah perusahaan. Kemudian terdapat control of the IT process. Nah, yang pertama, the statistically the business recruitment for IT. Ya, itu merupakan kebutuhan bisnis untuk TI secara terus-menerus dan guna untuk meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan TI dan kontribusinya pada bisnis, profitabilitas dengan layanan terintegrasi dan standar yang memenuhi harapan penggunaan akhirnya. Kemudian fokusnya kemana gitu. Dengan berfokus pada keputusan investasi dan portofolio TI yang efektif dan efisien, dan dengan menetapkan melacak anggaran TI apakah sejalan dengan strategi dan keputusan investasi yang telah dibuat. Kemudian is achieved by, jadi pencapaian yaitu untuk meramalkan dan mengalokasikan anggaran yang pastinya untuk itu mendefinisikan kriteria investasi formal, kemudian untuk mengukur dan menilai nilai bisnis terhadap perkiraan. Kemudian in measure by, jadi maaf salah, in measure by itu dan ukuran. Kemudian in measure itu capaian. Mungkin saya ulangi tadi, di achieve by yang tadi sebutkan itu adalah pencapaian, yang kemudian proses diukur itu yang pertama persen pengurangan biaya unit dari layanan teknologi informasi yang diberikan, kemudian presentasi nilai deviasi anggaran dibandingkan dengan total anggaran, kemudian ada persentase pengeluaran teknologi informasi yang dinyatakan dalam pendorongan nilai bisnis, misalnya penjualan atau layanan meningkat karena peningkatan konektivitas tadi. Kemudian kontrol objektif. Nah, kontrol objektif ini bisa diartikan sebagai tahapan-tahapan dari
pembentukan manage the IT investment tadi. Yang pertama, PO 5.1 Financial Management Framework, menetapkan dan memelihara kerangka keuangan untuk mengelola investasi dan biaya aset dan layanan TI melalui portofolio investasi yang mendukung TI, kasus bisnis, dan anggaran. Jadi kita membuat kerangka keuangan yang akan kita kelola investasinya, mulai dari biaya aset dan kemudian portofolio investasi yang mendukung tentang TI ini, sehingga nantinya perusahaan bisa memastikan financial manajemennya. Kemudian PO 5.2 Prioritization with IT Budget. Jadi prioritas dan budget dari IT itu sendiri, menerapkan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya TI untuk operasi, proyek, dan pemeliharaan, memaksimalkan kontribusi TI untuk mengoptimalkan pengambilan portofolio perusahaan dari program investasi yang mendukung TI dan TI lainnya. Jadi kita mengambil prioritas dan mengambil secara skala prioritasnya itu adalah budget. Semampu apakah perusahaan tersebut untuk membeli suatu alat investasi IT tersebut, seperti itu. Kemudian yang tadi IT budgeting, untuk menetapkan dan menerapkan praktik untuk menyiapkan anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh portofolio perusahaan yang mendukung TI, program investasi, dan termasuk biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur saat ini. Praktiknya harus mendukung pengembangan anggaran TI secara keseluruhan serta pengembangan anggaran untuk program individu dengan spesifik penekanan pada komponen TI dari program tersebut. Praktik-praktik tersebut harus memungkinkan tinjauan, penyempurnaan, dan persetujuan berkelanjutan anggaran keseluruhan dan anggaran untuk program individu. Jadi IT budgeting ini sangat penting karena proses dari investasi yang akan dilakukan suatu perusahaan untuk menginvestasikan IT di suatu perusahaan, budgeting itu sangat penting. Karena kenapa? Sumber dari investasi, dari pemasukan dan juga pengeluaran dari suatu perusahaan, yaitu adalah pada proses IT budgeting ini, karena kita dapat mengukur yang nantinya dapat mengukur kerugian dan keuntungan dari kita, apakah mendeflasi suatu uh, deflasi dari perusahaan atau malah mengakibatkan perusahaan tersebut terancam bangkrut, seperti itu. Kemudian ada setelah IT budgeting, yaitu ada PO 5.4 cost management, menerapkan proses manajemen biaya yang membandingkan biaya aktual dengan anggaran. Biaya harus dipantau dan dilaporkan. Di mana ada penyimpangan, ini harus diidentifikasi secara tepat waktu dan dampak penyimpangan tersebut pada program harus dinilai bersama dengan sponsor bisnis dari program-program tersebut. Tindakan perbaikan yang sesuai harus diambil dan jika perlu kasus bisnis program harus diperbarui. Cost management, manajemen pengeluaran. Jadi tahapan ini juga adalah tahapan yang sangat penting dalam investasi budgeting untuk suatu perusahaan, untuk menginvestasikan perusahaannya di dalam bidang IT. Karena cost management ini kita dapat membandingkan biaya aktual dengan biaya anggaran yang biaya sebenarnya dan biaya yang kita anggarkan, karena tidak mungkin kita membeli suatu alat melebihi dari anggaran kita. Dan apakah alat yang kita beli nantinya dapat menguntungkan beberapa tahun nanti, misalnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apakah alat tersebut menguntungkan di perusahaan kita, seperti itu. Jadi jangan membeli hanya untuk mengikuti tren dan zaman, tetapi mempertimbangkan apa yang dibutuhkan dari perusahaan.
Dan apabila cost management ini juga uh, mencakup kepentingan seperti kita dapat mengetahui penyimpangan atau pemelesetan dana anggaran dari dana aktualnya. Jadi setelah mengetahui ada kemelesetan dari dana anggaran, maka kita dapat mendiskusikan dengan pihak sponsor dan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai investasi IT ini, sehingga nantinya semuanya dapat menguntungkan. Setelah semua tahapan proses telah dilalui, mulai dari manajemenan, cost management, dan penetapan IT budgeting. Kemudian hal yang paling penting yaitu adalah benefit management, yaitu adalah keuntungan. Menerapkan proses untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI yang sesuai. Kontribusi IT untuk bisnis, baik sebagai komponen dari program investasi yang mendukung TI atau sebagai bagian dari dukungan operasional reguler, harus diidentifikasi dan didokumentasikan dalam kasus bisnis, disetujui, dimonitor, dan dilaporkan. Laporan harus ditinjau dan jika ada peluang untuk meningkatkan kontribusi TI, tindakan yang tepat harus ditentukan dan diambil, di mana perubahan kontribusi IT mempengaruhi program atau di mana perubahan pada proyek terkait lainnya mempengaruhi program kasus bisnis dan program harus diperbarui. Jadi benefit atau keuntungan dari investasi ini nantinya dapat kita lihat dalam keberlangsungan 1-2 tahun atau beberapa bulan setelah pembelian dari aset-aset IT, investasi IT, apakah menguntungkan atau apakah berkontribusi dalam perusahaan, kontribusi untuk bisnis, baik itu komponen dari program investasi ataupun hal-hal yang lainnya. Dan setiap beberapa bulan harus dilaporkan dan harus ditinjau apa yang harus diperbaiki setiap bulannya mengenai investasi ini. Apakah kita harus perlu menambah barang ataukah kita harus mengurangi jumlah budgeting atau kita harus mengurangi jumlah aset yang kita punya. Jadi benefit, untuk menghitung benefit dan manajemen dari setelah kita menyusun dan yang lain-lain, pasti yang paling dibutuhkan suatu perusahaan itu adalah benefit, keuntungannya dari investasi kita. Kemudian goals and metric dari suatu perusahaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah goal and metrics. Terbagi menjadi 3, yaitu IT, proses, dan activity. Yang pertama untuk IT yaitu meningkatkan efisiensi biaya TI dan kontribusi terhadap portabilitas bisnis. Kemudian untuk memastikan transparansi dan pemahaman tentang biaya, manfaat, strategi, kebijakan TI dan tingkat lainnya. Kemudian untuk memastikan TI menunjukkan efisiensi biaya, kualitas layanan, peningkatan berkelanjutan, dan kesiapan untuk perubahan di masa depan. Kemudian pada goal map proses yaitu untuk memungkinkan investasi dan portofolio bisa memungkinkan investasi dan portofolio TI keputusan. Kemudian tetapkan dan lacak anggaran TI sejalan dengan TI strategi dan keputusan investasi. Kemudian mengoptimalkan biaya TI dan memaksimalkan manfaat TI. Dan untuk aktivitasnya mendefinisikan kriteria investasi formal, kemudian meramalkan dan mengalokasikan anggaran, mengukur dan menilai nilai bisnis bertentangan dengan perkiraan. Nah, untuk tabel dari goals IT yaitu measures dengan matrix, kemudian drive dengan tabel metric proses, dan tabel goal proses measure dengan matrix, kemudian
Goals dari activity juga measure dengan tabel matrix activity. Jadi semua tabel yang ada di sini, goal dari IT, proses dan activity saling keterhubungan. Karena setiap proses dan aktivitasnya itu untuk dalam satu perusahaan semuanya berhubungan secara langsung. Kemudian maturity model. Yang pertama inisial at hoc when. Itu organisasi menyadari kebutuhan untuk mengelola investasi TI, tetapi kebutuhan ini dikomunikasikan secara tidak konsisten. Yang kedua, repeatable but intuitive when. Ada pemahaman implisit tentang kebutuhan pemilihan dan penganggaran investasi. Kemudian define when, kebijakan dan proses untuk investasi dan penganggaran ditentukan, didokumentasikan, dan mencakup bisnis utama dan masalah teknologi. Kemudian manage and measurable. Tanggung jawab dan akuntabilitas untuk pemeliharaan dan penganggaran investasi diberikan kepada individu tertentu. Varians anggaran adalah identifikasi dan diselesaikan. Optimize. Praktik industri yang baik digunakan untuk menentukan biaya dan mengidentifikasi pendekatan untuk meningkatkan efektivitas investasi. Kemudian contoh pekerjaan manajer investasi. Nah, jadi setelah yang kita bahas tadi, manage the IT investment. Jadi di sini kita akan mengetahui pekerjaan, yaitu adalah pekerjaan menjadi manajer investasi itu ngapain aja sih. Yang pertama untuk mengelola aset yang pastinya. Untuk mengelola aset dari suatu perusahaan. Yang kemudian untuk memutuskan instrumen investasi mana yang akan dibeli. Karena seorang manajer investasi harus menentukan mana yang harus IT yang harus dibeli, mana yang menguntungkan, dan yang mana nanti akan dibeli, begitu. Kemudian untuk menentukan kapan instrumen dijual atau dilepas. Jadi seorang manajer IT juga harus menentukan apakah investasi ini mempunyai keuntungan yang lebih atau sudah mengalami kerugian. Jadi dia harus menetapkan apakah kita harus melanjutkan investasi tersebut atau harus menjualnya. Kemudian untuk melaporkan kondisi aset. Ya, untuk melaporkan kondisi aset kepada seluruh sponsor, perusahaan, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Untuk membaca sumber yang saya ambil yaitu berasal dari buku COVID tahun 2017, COVID 4.1. Dalam mengalami kesulitan ataupun hal-hal yang lainnya, karena ini berhubungan dari PO1 sampai materi bab yang lainnya. Jadi apabila ingin mengetahui lebih lanjut, boleh dibaca di COVID 4.1 IT Governance Institute. Oke, terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.